IPK itu jadi salah satu pertimbangan pastinya, tapi bukan yang utama. IPK ya kalah lah kalau sama kelakuan di interview. Jauh. Kalau kita ngomong dari startup dulu ya. Startup, mereka paling penting adalah IPK. Startup. Ya. Kenapa? Karena Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh pemirsa. yo. Jadi seperti biasa ini adalah podcast Akalku Sehatku. Bisa ditonton di YouTube Toket atau dengerin langsung di Spotify kita, Akalku Sehatku. Iya, ntar gue kasih logonya Spotify ya. Spotify. Ntar sekalian linknya juga lah ya. Iya, di description atau descriptionnya Spotify. Jadi hari ini kita akan membicarakan mengenai IPK. IPK. Sebenarnya penting atau enggak IPK kalau mau masuk suatu perusahaan? Perusahaan atau untuk masa depan kali maksudnya ya. Lebih general kali ya kita ngebahasnya. Ya boleh lah. Jadi intinya IPK tuh penting gak buat masa depan? Nah, karena IPK kan stuck sampai akhir hajat. Iya. Nggak salah. Nah, introduksi dulu. Sang Bapak Hans ini pernah punya pengalaman HRD sepertinya. Ya, kebetulan iya. Jadi gue juga sempat lulus kuliah, terus sempat kerja di beberapa tempat, pernah jadi legal juga, pernah jadi HRD juga. Kenapa tuh emangnya? Nah, IPK kan ini langsung lulusan dekat dengan loker. Ya. Loker yang kayak cekrek. Ya. Gitu ya. Lowongan pekerjaan. Oke. Ya. Apa ya? Gimana ya? Maksudnya kayak kalau gue mikirnya IPK itu penting apa enggak? Balik lagi ke what do you wanna do? Gitu. Lu mau ngapain? Kalau lu mau jadi YouTuber ya IPK nggak penting. Ya dong. Okay. Karena gini, IPK kan angka penilaian yang diberikan atas hasil uji kompetensi gitu kan ya. Kalau gue personally, kalau gue nyari karyawan gitu ya, waktu gue jadi HRD, IPK itu jadi salah satu pertimbangan pastinya, tapi bukan yang utama. Karena ya itu kan satu angka itu satu indikator, tapi juga masih banyak indikator yang lain sih menurut gue. Jadi kalau misalkan tadi lu bilang YouTuber kan, pasti di luar sana ada lah kuliah YouTuber, gue gak tahu sih ada. Bakal menarik sih. Yang gue tahu ada kuliah gaming, gue tahu. Ya, bukan kuliah bikin game ya, kuliah gaming. Bukan kuliah game design, kuliah e-sports. Ya, betul. Itu ada kok, itu gue tahu. Nah, kalau YouTuber, ya mungkin nggak bisa dapat IPK juga sih sebagai YouTuber. Mungkin social art studies. Atau gini sih, mungkin lebih tepatnya kayak pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan lo membuktikan sesuatu atau mengharuskan lo menjadi karyawan seseorang, maka IPK kan jadi lebih penting. Karena itu jadi tolak ukur orang ketika melihat lo. Fresh grad ya, ketika kita ngomong fresh grad. Jadi kayak pekerjaan-pekerjaan yang berpedoman pada hard skill gitu ya, atau kayak... Enggak juga sebenarnya, tapi kayak intinya kalau lo mau jadi karyawan seseorang, lo mau jadi budak korporat. Oh ya, oke. Lo kenyataan. Gue sih gak akan memakai frase itu sih. Budak korporat, maka ya... IPK dipakai, terutama ketika lu fresh grad. Jadi kalau buat kalian-kalian yang ngerasa kayak nggak apa-apa, gue nggak butuh IPK, ya nggak juga. Kecuali bapak lu konglomerat, bapak lu punya 200 perusahaan. Atau kayak pede banget gitu bisa masuk perusahaan yang lu mau. Iya tetap aja pede, tapi kalau pede doang nggak ada nilainya percuma kan? Iya, oke. Jadi kalau menurut Bapak Hans, IPK misalkan ya gue bandingin aja langsung yang paling dekat kan Univ. Kayak IPK sama aktivitas di Univ. Kayak misalnya IPK sama ekstrakurikuler. Sebagai HRD nih, ya kepala HRD, mana yang lebih penting? Gue kalau disuruh milih, gue akan lebih suka ngelihat orang yang dua-duanya bagus. Tapi nggak perlu, makanya gini, karena gue nggak ngerti kenapa banyak banget pendapat di luar sana yang membandingkan dua itu gitu loh. Soalnya dua hal itu nggak perlu yang kayak kalau gue mau nilai bagus artinya gue nggak bisa aktivitas atau nggak bisa kegiatan. Begitu pula sebaliknya, nggak gitu dong. Kan standar sekarang adalah IPK 3 ya, 3,0 lah ya minimal. Iya. Ada beberapa perusahaan yang 3,2. Ya menurut gua unless lu nggak niat banget kuliahnya, maksudnya kayak dapetnya 1,0 gitu. Iya, Nasakom itu ya. Namanya Nasakom itu adalah nasib 1 koma. Ya nggak apa-apa juga, hidup orang
punya prioritas beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin merasa prioritasnya adalah mungkin layanan sosial, mungkin nggak peduli juga soal nilai yang apa juga. Tapi kalau emang lu mau kerja dan lu menganggap IPK lu penting dan pekerjaan di masa depan di sebuah perusahaan itu penting, ya wajarnya lu membentuk CV lu supaya mendukung apa tujuan lu dong. Ya. Ya udah, lu pastikan lu dapat nilai 3 lah minimal IPK, dan jangan yang kupu-kupu juga kuliah pulang gitu. Do something else gitu yang menarik. Oh, jadi kayak misalkan ya sebenarnya berarti tergantung perusahaannya atau kayak tergantung passion lu gitu kan? Kalau IPK menurut gue tergantung perusahaannya. Karena gini, kebetulan adik gue kan sekarang intern di salah satu startup ya. Startup yang warna orange. Yang depannya S. Oke. Nggak perlu terlalu spesifik. Gue gak ngomong, bisa aja kayak Syalalala. Oh iya. Apa ya perusahaannya? Iya, gitu. Nah itu, gue sempat ngobrol sama dia kayak, kan dia internship di bagian rekrutmen. Gue nanya, mereka tuh kalau perusahaan yang startup seperti itu, biasanya mereka punya checklist ternyata. Checklist bahwa, mereka mencari posisi A dengan minimum requirement, misalnya pendidikan S1. Terus IPK sekian. Terus umur sekian, ekspektasi gaji sekian gitu ya. Kalau sudah tidak, satu aja nggak memenuhi syarat itu langsung dicoret. Padahal kalau menurut gue, ya itu kurang bijak. Karena belum tentu anak S1 lebih pintar daripada anak D3. Tapi kalau misalkan dari pengalaman Bapak Hans sendiri, kayak misalnya pernah pakai Jobstreet dong? Pernah, Jobstreet pernah, LinkedIn pernah. Kebetulan waktu itu gue kerja di salah satu perusahaan outsourcing yang mana kalau buka lowongan bahkan kita biasanya nggak require untuk S1, kita require SMA. Nah, faktanya biasanya gimana? Kayak misalnya di sort by, kayak misalnya dapat ribuan ya yang mau mencari kerja. Yang dilihat duluan apa? IPK atau misalnya kuliahnya dari mana? Habis itu majornya apa? Oke, mungkin agak beda ya. Jadi gue punya 2 pengalaman di HR. Yang satu adalah perusahaan konvensional, yang IT gitu ya. Satu lagi adalah perusahaan outsourcing, yang mana mencarinya adalah security, SPG gitu-gitu. Kalau yang mencarinya level SPG, security begitu, biasanya dulu policy gue adalah, ya udah panggil aja semua. Gitu. Karena menurut gue tipe orang yang sangat chill kalau masalah dokumen. Gue nggak peduli IPK lu berapa. Itu gue waktu gue jadi manajer HR. Jadi gue panggil aja semua. Tapi gue akan sangat keras ketika interview. Jadi maksudnya IPK ya kalah lah kalau sama kelakuan di interview. Jauh. Kecuali memang yang misalnya mereka SMA nih, tapi lulusan SD, ya maaf gitu loh. Bukannya menghina lulusan SD, cuman kan ya nggak adil lah kalau misalnya kita invite yang undang lulusan SMA S1 tapi yang SD pun kita undang gitu loh ya, kecuali memang pengalamannya luar biasa. Makanya biasanya gua sort terus yang sudah pasti di atas kualifikasi, sesuai kualifikasi langsung gue invite, tapi yang di bawah baru gue cek satu-satu. Yang udah nggak ke sort nih, yang udah kebuang itu akan gue buka lagi, gue cek satu-satu. Jadi kalau dari Bapak Hans ini masih dicekin satu-satu, enggak ya mayoritas perusahaan besar sih biasanya nggak demikian ya. Biasanya iya, karena prioritasnya beda. Nah makanya kalau itu waktu gue di perusahaan outsourcing, karena kita butuh manpower kan. Beda lagi ceritanya ketika kita waktu gue di perusahaan IT, IT perpajakan. Ya itulah. Itulah pokoknya ya. Itulah ya pokoknya. Nah itu juga itu beda. Gua malah di situ gua nggak pakai Jobstreet sama sekali. Gua pakai LinkedIn dan langsung kirim CV. Kalau LinkedIn itu ya gua pernah nyoba sih, tapi kayak apakah sama? Jauh lebih enak. Kenapa? Karena dari observasi gue nih jadi review itu ya website aplikasi pekerjaan. Ya kan nyambung. Ini ke depannya. Ya. Ini buat kalian nih. IPK ya nanti masuk juga kan ke LinkedIn. Buat kalian nih yang maksudnya pengen tahu, dari pandangan gue LinkedIn itu lebih cocok kalau mau nyari staff yang internal staff yang serius, yang levelnya mungkin S1 ke atas. Pelamarnya pun lebih kelihatan di profilnya, maksudnya kita lebih bisa menilai profilnya karena dari koneksinya, dari mungkin pendidikannya, organisasinya dan segala macam tuh secara profil dia jauh lebih gampang dinilai oleh rekrutmen. Jadi ketika misalnya nih gue ngelihat summary yang lamar aja gitu ya, itu jauh lebih enak ngelihatnya, langsung ada pendidikannya, langsung ada briefnya seperti apa kayak gitu sih. Jadi lebih
memudahkan lah. Oke. Yuk, agak nyasar sedikit sih karena udah ngomongin job desk sama LinkedIn, kita balik lagi. Kayak misalnya Bapak Hans disuruh milih IPK-nya tinggi, tapi nggak ada pengalaman organisasi pas saat di kuliah, atau misalnya banyak lah yang begitu ya. Ya, atau misalnya belum pernah magang. Iya banyak lah yang kupu-kupu. Iya. Kuliah pulang. Decisionnya Bapak Hans ini gimana? Tadi perbandingan adalah satu IPK tinggi, tapi nggak ada yang lainnya lah, pure IPK doang tinggi. IPK tinggi. Satunya lagi IPK-nya rendah banget. IPK, ya misalkan IPK-nya nggak rendah banget, maksudnya kayak 2, lah. Ya di bawah 3, tapi ekstrakurikuler banyak, habis itu aktivitasnya organisasinya juga ya bisa dipercayalah. Habis itu ada magang juga. Tapi ini jawaban gue ya, nggak bisa digeneralisir untuk semua HR. Ini jawaban gue dan apa yang akan gue lakukan kalau gue jadi HR-nya gitu. Kalau gue jadi HR-nya, gue akan panggil dulunya. Karena tertarik lah. Yes. Karena menurut gue di-hire oleh perusahaan untuk mencari manpower yang terbaik untuk perusahaan. Dan menurut gue segala hal yang terbaik tuh nggak ada yang instan. Jadi ya proses yang harus dilalui interview 15 menit setengah jam ya sudah gitu loh. Daripada gue menghilangkan chance perusahaan mendapatkan kandidat yang lebih baik. Kalau gue begitu. Baik hati sekali Bapak Hans ini. Gue lumayan Pak. Kalau kerja totalitas Pak. Gitu. Tapi harus totalitas dong kalau kerja. Tapi bukannya itu memakan waktu banyak ya untuk kayak human resource department gitu? Biasanya gue kalau interview ketahuan banget apakah orang ini sesuai dengan apa yang gue harapkan atau enggak. Biasanya within first 15 minutes bisa gue cut kok. Ya kelihatan banget. Ya. Dari cara masuk ruangan, dari cara kalian menyapa, cara kalian. Apalagi kalau telat. Wah, nggak ada ampun sih kalau telat. Gue pernah sekali, ini cerita lucu. Gue pernah sekali ada satu pelamar datang lupa bawa CV. Bagus. Lupa bawa CV dan kelengkapannya lah gitu kan. First impression baik. Kan? Terus oke lah nggak apa-apa, itu masih kan udah ada juga di online. Nggak apa-apa, itu udah -1 tapi ya. Terus gue nanya. -1 baru. -1 doang ya? Iya -1. Kan udah digital. Menyelamatkan pohon kita. Ya sudah. Terus gue nanya iseng ya. Kamu tahu nggak? Kamu melamar jadi apa di sini? Terus saya sebutin jabatan ini. Kamu tahu ini PT apa? Tahu Pak, PT ini. Bergerak di bidang apa kita? Nggak bisa jawab. Itu 3 menit pertama. 3 menit pertama, IPK-nya bagus seingat gue. Gue gak ingat persis sih, tapi seingat gue gak jelek-jelek amat lah. S1 setahu gue. Ya, terus ya sudah 3 menit, maksimal 5 menit gue suruh keluar. Karena gue udah ngasih lo kesempatan. Karena banyak orang yang dokumen tuh gak justify anything gitu loh. Ya kan? Elaborate maksudnya? Iya, maksudnya gini loh, lu dokumen shit can happen. Contoh kayak kehujanan. Contoh misalnya gini lah, IPK lu jelek. Cuman itu terjadi karena misalnya waktu lu kuliah orang tua lu susah, lu harus sambil kerja. Shit happens man gitu loh. Dan nggak adil menurut gue untuk orang dinilai cuman dari angka yang diberikan oleh sebuah lembaga kepada dia. Bullshit aja gitu loh. Ya kan? Karena ya atau misalnya dia melamar bahkan untuk pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusannya. Ya, jurusan biologi ngelamar jadi sales. Ya IPK-nya kan doesn't mean shit berarti kan? Iya. IPK itu kan menilai bagaimana dia menangani kasus biologi, pelajaran-pelajaran di mata kuliah biologi, tapi doesn't translate to apa yang mau dia kerjakan kan? Iya, bener juga sih. Karena kalau semuanya soal IPK berarti harusnya pemilik Facebook nggak sekaya ini sekarang. Ya dong. Ya. Bahkan pemilik Facebook kan nggak lulus. Bukan CEO sekarang sebelumnya. Iya, setuju. Nah, itu silakan di Google ya. Silakan di Google. Nah, kalau misalkan Bapak Hans merankingkan kayak dari IPK, ekstrakurikuler, ini aktivitas spesifik ya, bukan aktivitas kuliah, ekstrakurikuler, organisasi, magang, kejadian pas di interview. Ya, apalah interviewnya. Kalau gua bentar. Dari sisi perusahaan kan sekarang perusahaan ada banyak nih yang lagi booming kan, perusahaan zaman now, perusahaan startupnya terus teknologi. Jadi yang kayaknya keren tapi gaji kecil ya.
yang kerjanya kayak kuda. No comment. Ya, teman gue ada beberapa yang kerja di perusahaan ya yang startup itu yang depannya L. Nggak harus e-commerce, startup kan banyak. Ada juga yang uang elektronik kan juga ada. Ada yang depannya L, belakangnya A, tengahnya ada Z. Oh ya, oke. Kan? Itu juga ada. Terus ada juga yang depannya S warna orange juga ada. Ada juga. Sebenarnya mereka bukan perusahaan e-commerce loh. Mereka itu Ya, oke. Lanjut. Editor, gua sensor please. Nah, tadi gua sampai mana? Di rank. Iya. Tapi dari sisi perusahaan startup dan konvensional, startup sekarang kan teknologi itu kan berarti yang perusahaan zaman now, perusahaan konvensional. Berarti both udah perusahaan besar lah hitungannya. Bukan yang perusahaan kecil rumahan gitu bukan ya. Ranking gimana? Kalau perusahaan startup ini dari apa yang gue alami ya, bisa benar bisa salah. Kalau teman-teman ada yang HRD di perusahaan-perusahaan startup yang gajinya pasti luar biasa itu, silakan tabuk aja nih. Ya silakan komen di bawah gitu ya. Siapa tahu gue salah informasinya. Saya kan hanyalah orang bodoh yang cuap-cuap di internet demi AdSense kan. Ya, jadi makanya subscribe ya. Oke, kalau kita ngomong dari startup dulu ya. Startup mau e-commerce atau mau apapun, menurut gue, apalagi yang udah besar ya, startup yang udah unicorn dan segala macem, mereka paling penting adalah IPK. Startup. Ya. Kenapa? Karena nggak bisa disalahin juga, karena mereka butuh cepat, perputaran manpower mereka cepat. Mereka nggak punya waktu untuk understandable, mereka nggak punya waktu untuk mensortir satu persatu. Mereka harus seefisien mungkin kan. Dengan berarti mereka mengambil jalan itu dengan asumsi bahwa oke, kita asumsikan semua yang S1 tuh lebih baik daripada D3. Belum tentu benar, tapi ya itu supaya cepat. Dan itu wajar. Oh, mereka sampai pakai anak intern untuk menyeleksi seperti itu, berarti kan jumlah peminatnya luar biasa besar. Nggak bisa disalahin kayak gitu. Ya, benar sih menurut ya. Yang kedua, baru ekstrakurikuler dan kawan-kawan. Jadi tetap CV. Yang pertama tuh CV. Yang berikutnya baru adalah apa yang terjadi di interview. Kenapa? Karena banyak juga interviewer yang sebenarnya nggak bisa interview. Oke. Dan banyak juga interviewer toxic yang merasa mereka berada di atas interviewnya, di atas orang yang interviewi mereka. Jadi gue berapa kali tuh, gue juga pernah interview soalnya kan. Gue berapa kali ketemu interviewer yang memang menganggap interviewee ataupun orang yang datang melamar pekerjaan adalah pengemis pekerjaan. Terlihat dari cara ngomongnya, terlihat dari mereka juga sebenarnya nggak kompeten pertanyaannya, atau bahkan sebenarnya terkesan basa-basi nanyanya. Jadi cuma kayak formalitas. Betul. Ada beberapa kali yang gue bahkan dengar beberapa rekan curhat gitu ya. Ada interviewer yang begitu masuk ruangan baru buka CV terus dibilang, oh kamu pernah kerja di bawah 6 bulan di sini nggak bisa nih kalau begini caranya. Maaf ya mungkin naik kali. Lah maksudnya ya nggak gitu dong caranya. Lu sebelum interview ya lu baca dulu file-nya. Kalau emang menurut lu kualifikasinya secara data sudah tidak memungkinkan, ngapain lu undang? Sudah ada etika tidak baik. Iya, maksudnya itu kan kasihan orang gitu loh. Habisin waktu juga. Betul, dan mereka gini loh, perusahaan sama calon karyawan kan sama-sama butuh. Perusahaan butuh calon karyawan baru yang kompeten, si calon karyawan ini butuh tempat bekerja gitu kan. Dan inget Bung, lu HRD juga lu masih mangkok nasi lu masih sama dari perusahaan, lu bukan yang punya perusahaan. Gue paling benci sama HRD yang berasa mereka yang punya perusahaan gitu loh. Ini sepertinya ada pengalaman tersendiri, spesifik banget. Karena banyak banget HRD yang bahkan sampai minta duit ada. Gitu loh. Terutama mungkin di dunia outsourcing gitu ya, yang perputarannya sangat cepat kayak SPG dan segala macam. Itu banyak, ada yang minta duit, ada yang ngancem lah apa segala macam, ada yang berasa kayak mereka udah yang pemilik perusahaan kan emang gitu HRD. Banyak HRD yang ngakunya anak psikologi, iya anak psikologi memang, tapi kan doesn't mean lu on top of the world gitu kan, doesn't mean you are way better than anyone else yang mau ngelamar. Sekarang jadi psikolog aja. Nah, bahkan sekarang menurut gue gitu loh, agak aneh ketika seorang yang lulusan psikolog atau legal gitu ya, psikolog deh, masuk jadi HRD terus menginterview calon karyawan yang buat legal. Contoh paling gampang begitu. Kenapa? Karena ya orang nggak bisa dipukul rata sama semua dengan ilmu psikologi lu yang luar biasa hebat dan canggih itu kan. Gitu loh. Dan maksud gue beberapa kali ketemu juga sama interviewer yang ya tengil lah. Nah itulah kata-kata yang tepat. Gue tadi mencari kata yang lebih politically correct, nggak ada, tengil aja. Pure tengil. Padahal jabatannya baru staff, mentang-mentang supervisor gitu loh. Ya mungkin mereka mau menjaga
I don't know image. Jijik. So tahu jijik. Nah, itu tapi kalau di startup. Kalau di perusahaan konvensional yang sudah besar, itu akan beda lagi ceritanya. Kenapa? Karena mereka sudah established. Terus mereka juga sudah matang lah bisnisnya. Bisnisnya bukan yang lagi exponentially growing gitu kan. Jadi harusnya normalnya perputaran orang mereka, turnover mereka juga tidak sebesar itu. Kita keluarin Google dari ini ya. Ya, bisa silakan cek sendiri turnover. Turnover itu apa? Turnover rate itu silakan dicek ya. Bisa dicek juga Google turnovernya berapa boleh. Ya, kayak gitu. Kalaupun besar tetap, tapi menurut gua nggak seapa ya. Mereka sudah tahu, udah ada polanya lah. Karena mereka udah lama, mereka udah established. Ya udah maksudnya udah ada SOP dan apa segalanya. Tuh, dan mereka juga udah punya cukup uang, asumsinya nggak lagi bakar duit untuk run their business. Jadi dengan begitu, menurut gua akan jadi lebih penting adalah tetap CV, yaitu di kegiatan dan segala macamnya. Baru habis itu adalah apa yang terjadi di interview, dan baru IPK terakhir. Karena makin banyak kok perusahaan yang tidak mengharuskan, nggak ada minimum IPK-nya. Makin banyak perusahaan seperti itu. Sebenarnya ya berarti IPK tuh penting nggak penting? penting nggak penting, tapi gue dapetnya nggak penting. Ya nggak penting kalau kebetulan lu ketemu HRD yang punya otak. Serius. Iya, oke. Kebetulan lu punya HRD atau tim rekrutmen yang punya otak, ya nggak penting jadinya. Karena mereka bisa melihat value seseorang lebih dari sekedar angka. Iya. Dong. Ya, cuma kalau lu ketemu HRD yang masih muda banyaknya gitu ya, yang baru masih idealis, ngeliat orang pakai teori psikologi gitu kan. Orang ini tulisannya mencong ke kiri, berarti kemungkinan dia broken home. Jadi, dia mencong ke kanan, huruf A-nya pernah diperkosa nih orang nih kayaknya. Gitu. Iya. Jadi apa yang gue bisa simpulkan adalah kalau lu ngeliat interview lu tengil, ya udah gak ada harapan. Gak ada harapan kecuali lu orang dalam, atau lu mungkin kenal sama sepupunya, atau lu pacaran sama adenya. Ya. Jadi, IPK tuh sebenarnya penting gak sih? Tapi nggak, itu kenyataan bos. Kenyataan sekarang gini loh. Karena HRD di perusahaan-perusahaan besar hold so much power untuk siapa yang bisa masuk. Susah untuk ngontrolnya. Contoh, kita nggak bisa mungkin pasti ada HRD yang berwenang untuk first gate ya, sebagai first gate untuk lanjutin ke user apa enggak. Gatekeeper lah. Ya, gatekeeper pertama yang lebih prefer misalnya laki-laki daripada perempuan yang masuk. Iya. Nggak, gimana cara ngontrolnya? Iya kan? Atau yang lebih parah lagi, mungkin ada yang rasis misalnya, lebih prefer suku tertentu daripada suku yang lain. Ini nggak bisa. Atau misalnya dia tahu juga nih, adik gua temennya mau masuk, udah dititipin misalnya, ya kan? Ya dia nggak cuma accept itu orang, tapi dia accept orang-orang yang dia tahu nggak mungkin compete sama orang itu. Oke. Iya kan? Ya. Makanya gue bilang kayak sebenarnya yang harus dipertanyakan tuh bukan apa yang dicari sama perusahaan. Ketika lu interview dan melamar pekerjaan tuh lu lawan HRD sebenarnya. Iya bener sih. Ya makanya kayak banyak orang yang sudah berpengalaman juga ngomongnya ya, kalau bisa ngecek siapa yang nge-interview lu, itu lebih bagus dibandingkan mempersiapkan CV dan lain-lain. Iya. Tapi itu dalam kasus fresh grad ya. Ya. Kalau lu udah professional hire, maksudnya perusahaan ya, pro hiring ya perusahaan yang butuh lo. Ya. Gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya pro hire ya sebenarnya nggak masuk ke omongan sekarang sih. Ya makanya kalau pro hire ya IPK udah gak penting ini. Ya IPK udah jauh. IPK penting tuh cuman awal ketika lu fresh grad 2-3 tahun pertama lah. Lu ketika mau pindah pekerjaan ya masih dilihat IPK lu. Cuma kalau udah level pro hiring ya bahkan yang interview lu mungkin di bawah lu levelnya. Oke dan ya berarti kalau bisa dibilang ya IPK kalau bisa penting gak penting serius. Kalau memang bisa dan kalian gak bodoh-bodoh amat, ya dapatkanlah IPK minimal 3 gitu kan. Jangan mabok-mabok mulu, jangan ngelonte mulu gitu kan. Ya happy boleh, tapi ya 3 lah minimal. Mempermudah hidup kalian itu. Ya cuman kalau memang misalnya kan udah usaha terus nggak nyampe 3, ya sudah, it's not the end of the world. Ya mungkin juga memang ada masalah yang seperti betul. Tadi Hans bilang mungkin masalah duit keluarganya, atau kayak masalah, atau misalnya lu pada saat itu kena musibah yang mentally disrupting you, bisa juga kan kayak gitu. Nggak ada yang tahu lah kayak gitu. Cuman kalau emang nggak bisa terus misalnya dapetnya terpaksa 2, gitu, atau minta 1, ya sudah, it's not the end of the world. Improve di tempat lain lah. Improve yang bisa improve ke depannya kayak misalnya. Tapi ya jangan juga misalnya lu udah tahu nilai lu jelek 1,
tapi lu nggak mau ikut aktivitas, lu nggak punya temen, narkobaan. Atau pas nge-apply pekerjaan milih-milih. Iya, benar. Sama satu menurut gue yang lebih penting daripada IPK adalah ekspektasi gaji S1 sih. Ekspektasi gaji S1. Oke, ya boleh. Iya kan, karena banyak yang gue yakin kayak, wah gue dari kampus swasta elit atau gue dari univ negeri yang luar biasa elit, gue S1 lulus minimal gaji harus 8 juta dong. Kalau nggak worth it, ya kali gue digaji UMR, emangnya gue buruh pabrik. Iya kan, gue yakin banyak lah yang mentalnya sebegitu. Oi, sadar, ini lagi pandemi, semua orang lagi susah, udah syukur lo dapet panggilan pekerjaan. Ya, kalau fresh grad, lo nggak punya nilai jual. Apa lo kira anak UI, anak ITB, anak UGM lebih pintar daripada anak D3 yang punya 5 tahun pengalaman? Ya. Pengalaman, ya. Experience is all sih. Betul, ya, gitu loh. Jadi kayak kalau lu pada masih S1, terus lu juga bukan yang IQ-nya 500, lu bukan S1 dari Harvard gitu ya. Ya udahlah, lu bersyukur aja lu udah dapat kerjaan. 4,5 juta, 5 juta ambil lah. Toh itu lu belum nikah juga, lu belum ada tanggungan gitu kan. 5 juta itu lu udah lebih di atas UMR. Anggap aja lu masih belajar tapi lu dibayar, udah belajar dibayar pula. Apa ruginya gitu loh. Iya. Semakin gue mendengar lu, semakin gue menurunkan ranking IPK. Oh iya benar. Karena makin lama makin bias. Iya, karena kayak masalahnya orang-orang tua kita, zaman mungkin orang tua kalian yang nonton gitu ya, mereka hidup di zaman dimana IPK dan ijazah itu adalah sebuah investasi ataupun seat belt yang aman. Jadi kayak misalnya lu punya ijazah itu aman, kerjaan lu aman. Ya. Nilai bagus, kerjaan lu aman. Makin kesini makin enggak. Ya. Mungkin banyak yang merasa, gue udah sarjana, pengangguran juga. Berapa banyak sarjana pengangguran? Karena apa? Karena berarti artinya sarjana udah bukanlah suatu senjata mencari lowongan pekerjaan yang baik. Iya. Kayak misalkan lu udah belajar susah payah ya di luar lah. Belajar termonuklir. Terus habis itu jadi garbage boy. Ada. Ya memang. Ada, betul. Ya intinya good luck. Intinya aduh Allah. Ya begitulah. Ya. Oke, berarti kalau misalkan dibilang IPK tuh berapa persen efeknya ke lu dapet pekerjaan? Kayaknya di bawah 10%. Soalnya gue ngerasa dari tadi. Nggak tahu ya, mungkin karena pengalaman gue mengatakan demikian. Tapi juga kayak cewek gue, dia dapat pekerjaan karena IPK dia. Tapi kan hiring langsung, direct hiring ke cek video sebelumnya. Itu bisa dicek tuh video sama di Akalku Sehatku juga ada tuh sebelum ini. Iya. Ya, Big Four. Bagus juga segue ya. Iya, itu dia dapat karena memang dia berprestasi di kampusnya. Ya. Jadi benar-benar tergantung. Cuman ya namanya, kalau itu kan sebenarnya IPK bagus tuh sebuah bonus ya, kualifikasi tambahan. Kalau emang bisa lu capai, kenapa enggak? Jadi stance lu lebih ke arah IPK kalau bisa dibagusin boleh aja. Bego lu kalau nggak dibagusin. Ya. Tapi kalau misalnya itu mengefek kayak udah terlanjur lah. Ya. Lu udah nggak, there's nothing you can do about your IPK, GPA gitu ya. Sudah, it's not the end of the world. Karena kenyataannya sekarang makin less and less important. Iya. Gitu. Tapi nyatanya gue nggak bisa mendinai juga bahwa ada bahkan cewek gue dapet direct hire dari IPK gitu. Cek video sebelumnya. Itu saja sih. Oke. Tema IPK. Ya mungkin tadi ada sedikit ngelantur ke Jobstreet. Tapi kan penasaran juga kan mengenai Jobstreet sama LinkedIn. Gue gak pernah ada pengalaman, maksudnya diterima di LinkedIn. Sama. LinkedIn tuh kayak Iya, karena ada aja enggak, karena menurut gue pro hire. Karena menurut gue unless mereka yang nyari lu, mereka sebenarnya udah punya kandidat jagoan mereka. Yang gue bilang terlalu banyak nepotisme di perusahaan sekarang, ya bullshit lah kalau dibilang gak ada nepotisme. Iya, kalau itu ya oke lah. Iya, karena dia terlalu banyak either nepotisme atau HRD tengil aja. Oke. Serius, terlalu banyak HRD tengil di dunia ini. Ya sebenarnya kalau mau nanya lagi, tapi pertanyaannya agak nggak bisa dijawab ya. Apa tuh? Gimana caranya ngelawan nepotisme? Nggak ada. Nggak bisa lah. Ya udah, done. Oke, so thank you banget semuanya. Terima kasih sudah menonton di YouTube Toket dan sudah mendengar di podcast Akalku Sehatku di Spotify. Yoi. Nanti kedepannya akan ada banyak lagi seperti setelah ini.
Apa setelah ini? Setelah ini Pertanyaan HRD. ya intinya Kayak pengalaman gue di HRD lah ya, lebih Ya, spesifik ya, ke ya. job Tapi desk-nya gitu, ya. lebih ke arah kayak pertanyaan ini mungkin kalau lu ngomong ini Jadi tips interview gitu. Ya, Ya boleh. Oke, so see you on the next episode. Jangan lupa comment, subscribe, like, share. correct. Bye-bye. Bye bye.